Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun antum berada, kali ini kita kedatangan Kepala Cabang Koordinator Kabupaten Rokan Hulu untuk Haji Plus tanpa antri. Ini bikin kita penasaran. Karena dari iklan mungkin ya Pak, atau promosi daripada travel ini, namanya Travel Amanah adalah Haji Plus tanpa antri, bayar sekarang, berangkat tahun 2024. Itu tanpa antri banget. Itu mungkin bagaimana Pak Ahmad kabarnya? Kayak saya nanya kabar dulu. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu Travel Amanah itu seperti apa dan perihal kebenaran kabar tersebut, Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Bapak Ibu, para hadirin dimanapun berada, alhamdulillah tadi terkait persoalan Haji Plus ya. Haji Plus yang sempat kita iklankan dari PT Amanah. Haji Plus berangkat sekarang, berangkat 2024. Sekarang 2003 ya. Berangkatnya 2024. Artinya itu tanpa antri. Daftar, berangkat. Ya sama seperti umroh aja. Gampangnya. Kita kenal selama ini orang berangkat haji reguler misalnya kan. Itu kalau di Riau berangkat daftar sekarang kemungkinan berangkat secara akumulasi itu dihitung insya Allah 20 tahun ke depan baru berangkat. Disebabkan karena memang antusias umat Islam di Riau itu cukup panjang. Itu di Riau. Kami dengar di Jawa Timur, di Madura, daftar hari ini berangkat 35 tahun ke depan. Kalau saya hari ini mendaftar, umur saya sekarang 42 tahun, ditambah 22 tahun, ditambah 20 tahun, artinya saya akan berangkat haji di usia saya yang ke-62, setengah atau hampir 63, itu mendekati usia Nabi itu. Nah, ini khawatir kita. Khawatir. Ya, kalau ikut usia Nabi, saya khawatir saya nggak bisa berangkat. Walaupun daftar hari ini. Itu pun kalau nyampe ke usia Nabi ya Pak? Kalau usianya sampai usia Nabi. Nah kalau usianya nggak seusia Nabi, artinya nggak ada harapan kita bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Padahal kita mampu. Kemudian Kementerian Agama membuka program Haji Plus juga namanya. Tapi begitu antusiasnya masyarakat yang ingin mendaftarkan haji untuk berangkat ke tanah suci, saya pikir bukan karena ingin menyandang gelar haji ya, tapi memang betul-betul ingin menyempurnakan Islamnya, rindu kepada Ka'bah, ingin ke Baitullah, ingin ziarah ke makam Rasulullah. Itu Haji Plus itu kalau saya tidak salah ya, itu ongkosnya juga mahal, mencapai 180 juta. Toh ternyata antrinya 5 sampai 8 tahun. Paling cepat itu. Paling cepat itu. Ada juga program yang juga di bawah Kementerian Agama, namanya Haji Furoda. Sendiri? Haji Furoda ini haji yang berangkat atas kuota undangan Kerajaan Arab Saudi. Jadi di sana visanya visa Furoda itu undangan spesial. Ya itu diperuntukkan bagi tamu-tamu negara lah. Kuota itu diperuntukkan bagi tamu-tamu negara Arab Saudi. Namun ternyata visa Furoda ini juga dijual kepada masyarakat umum yang mampu. Tetapi memang harganya cukup fantastis. Kalau saya nggak salah sekarang ini mencapai sampai 350, dari 350 sampai 400 juta. Saya pikir hampir setengah miliar ya. Dan itu durasinya ya nggak jauh beda dengan reguler. Cuma memang fasilitasnya lumayan. Tapi dengan dana seperti itu ya maklum dan saya pikir itu nggak semua orang bisa berangkat seperti itu. Sementara kita di Indonesia ini ekonomi kita
Ya menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Mereka lebih memilih nggak apa-apa lah antri kalau memang sudah saatnya berangkat gitu kan. Nah, kita di PT Amanah Travel Indonesia menyikapi persoalan ini anggap ini persoalan. Bagaimana caranya agar masyarakat yang kategori mampu untuk hari ini tetap bisa berangkat. Daftar hari ini, berangkat tahun depan. Gimana caranya? Maka PT Amanah bekerja sama dengan tim-tim yang ada di Saudi Arabia. Kemudian kita menjelajahi bagaimana sih caranya, teknisnya, mekanismenya yang kira-kira kita bisa melaksanakan ibadah haji yang daftarnya tahun ini tapi harus berangkat 2024 atau musim haji yang akan datang. Alhamdulillah, sejak tahun 2014 itu mulai dilakukan penjajakan itu. Mulai mengadakan pemberangkatan dengan cara seperti itu. Bagaimana caranya? Salah satu teknisnya adalah dengan cara kita membeli visa ziarah. Visa ziarah ini ya visa tidak visa haji, tapi visa ziarah. Karena ada visa umroh, ada visa ziarah, ada visa haji, ada visa yang lain-lain ya. Visa yang lain lah ya, bekerja misalnya kan. Sebagai TKW atau TKI di sana. Ini kita visa ziarah. Ternyata persoalan haji ini ada tergantung daripada tasreh. Apa itu tasreh, Pak? Tasreh itu izin. Izin yang diberikan Kerajaan Arab Saudi, sehingga kuncinya sebenarnya di tasreh ini. Ketika kita sudah sampai di Arab Saudi, maka kita mengurus tasreh haji. Ketika sudah dapat tasreh haji, alhamdulillah siapa aja umat di dunia ini bisa melaksanakan itu. Oh, berarti tidak butuh izin dari Kemenak semisal gitu. Yang penting kalau sudah nyampe ke sana dapat izin dari pihak perizinan haji di sana itu, Pak. Kalau perizinan dari Kementerian Agama itu kan karena negara ini peduli, ya. Negara ini melindungi, mengurusin lah. Yeah. Kalau kita mendaftar di Kementerian Agama, itu artinya negara peduli, yang ngurusin negara. Gitu. Oh iya. Jadi kalau metode ini kita sebutkan sebagai bahasa gampangnya haji mandiri. Dia tidak melibatkan Kementerian Agama, tapi bukan berarti dilarang oleh Kementerian Agama. Oh iya, Pak ya. Bahkan justru dengan adanya seperti ini, Kementerian Agama juga berterima kasih. Ya. Kita tidak menentang daripada regulasi Kementerian Agama, tidak. Ya. Kita mendapatkan izin juga dari Kementerian Agama untuk menjalankan travel. Ya. Apakah itu umroh maupun itu haji ataupun perjalanan-perjalanan wisata religius yang lain. Nah, PT Amanah ini selama ini memang konsentrasi dia di umroh. Alhamdulillah PT Amanah setiap bulannya memberangkatkan ya bisa 3 sampai 4 kelompok haji. Umroh bisa berangkat setiap bulan. Alhamdulillah. Nah, kemudian kalau bicara masalah haji tadi, sehingga PT Amanah juga mengambil peluang ini ataupun membantu masyarakat yang sebenarnya pengen sudah, tapi apa solusinya? Hari ini banyak keluhan di masyarakat, saya ini punya uang tapi nggak bisa berangkat. Gimana caranya? Tapi uangnya, kalau uangnya yang miliaran mungkin gampang ya, udah diambil dia beli 400 juta, gampang berhasil berangkat. Tapi ternyata yang uangnya kurang dari situ, nggak bisa dia. Maka kita cari solusi dengan hanya membayar, catatnya ya, hanya membayar rupiahnya 210 juta rupiah, berarti kan hampir 50% daripada furoda. Maka dia bisa berangkat. Daftar tahun ini, insya Allah 2024 berangkat. Ya kan? Berangkat. Jaminannya apa, Pak? Jaminannya ini sudah pengalaman kita sejak tahun 2014. PT Amanah ini. Kemudian terus sampai hari ini
tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Hingga mulai tahun ini PT Amanah karena sudah belajar pengalaman terbukti memang tidak ada keluhan-keluhan yang berarti lah. Kalau 1-2 ada masalah itu memang wajib ada masalah. Jangan haji umroh aja pun banyak masalah. Jangan umroh aja yang kita membawa jamaah sedikit itu aja banyak masalah. Itu kondisional ya. Itu biasa itu. Apalagi haji, tumpah ruah manusia sedunia. Itu misalnya terlambat bis, terlambat makan, itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Hal yang wajar. Tetapi pada intinya mereka tidak ada persoalan secara hukum di Arab Saudi, mereka tetap bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Sama seperti yang lain-lain. Iya, iya, Pak. Berarti travel amanah ini tidak berarti menentang Kementerian Agama. Tidak. Dalam Justru membantu. Justru meringankan beban Kementerian Agama. Iya. Ini begini, Pak. Yang kami herankan ini dengan hanya 210 juta itu kan kalau dibandingkan dengan Furoda kan juga berangkat dalam waktu dekat. Di travel amanah ini juga berangkat dalam waktu dekat. Itu selisihnya hampir 50% kata Bapak tadi. Sehingga bagi kami, mungkin bagi masyarakat yang tidak tahu tentang travel amanah ini terlalu menggiurkan. Apakah ini bukan travel yang bodong gitu, Pak? Jadi umroh ini PT Amanah berdiri sejak tahun kurang lebih kalau salah tahun 2004 ya. 2004 PT Amanah sudah berdiri. 2004 atau 2006 itulah, saya lupa. 2006 kalau salah ya. Sejak 2006 berdiri PT Amanah untuk menjalankan ibadah umroh, membawa jamaah umroh sejak 2006 sampai hari ini PT Amanah semakin besar, tidak ada masalah. Kemudian menjalankan haji plus ini sejak 2014 sampai hari ini nggak ada masalah. Tentunya kita lihat saja kalau seandainya travel ini bodong, bermasalah, saya pikir udah tutup. Udah di penjara mungkin. Udah di penjara mungkin, saya pun udah nggak bisa bicara seperti ini lagi. Iya. Ownernya udah dikejar-kejar sama polisi. Iya. Tapi karena memang ini bukan bodong, ini legal, ini resmi, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita alhamdulillah tetap aman, nyaman, berkah. Maka kami buat amanah itu aman, nyaman, dan berkah. Berarti aman insya Allah. Kemudian apanya jaminannya gitu kan. Yang pertama, selain kita juga akan menandatangani surat MOU ataupun perjanjian kerjasama, perjanjian pelayanan yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak bermaterai 10.000 dengan kategori apabila memang ternyata perjalanan ini ada hambatan sehingga jamaah yang sudah membayar full tidak berangkat karena kesalahan ataupun informasi yang salah, pelayanan yang tidak benar sehingga jamaah tidak bisa berangkat ke tanah suci, tidak bisa melakukan ibadah haji, jaminannya adalah uang kembali 100%. 100%. Tapi alhamdulillah kita memang belum pernah mengembalikan itu karena memang tidak ditemukan masalah. Gitu. Berarti insya Allah dijamin berangkat ya, Pak? Dijamin berangkat. Kalau umurnya panjang. Ini masih bahasa manusia ya. Nah, jadi insya Allah berangkat. Lantas bagaimana pula dengan informasi-informasi di luar yang banyak mengatakan ada jamaah sudah ini jamaah mendaftarnya juga sampai mencapai 250 juta, 300 juta jamaah plus ini kan haji plus ini. Kemudian di kampung dia sudah persiapan, udah manasik, sudah bawa koper, udah syukuran, undang ustadz, undang masyarakat, udah pamitan, sampai di bandara nggak berangkat. Banyak yang tertipu, memang banyak bener. Nah oleh karena itu saya sampaikan kepada masyarakat agar kita sangat harus berhati-hati. Berhati-hati sekali kita dalam menyikapi persoalan uang loh. Peluang-peluang yang 1.000, 2.000 aja banyak orang memalsukan dan banyak orang yang mencari peluang-peluang penipuan. Konon lagi yang sampai ratusan juta. Harapan saya kepada masyarakat agar lebih cerdas lah. Gitu ya. Lantas ada yang bertanya juga. Jadi apa penyebabnya? Kenapa kok ada yang berangkat haji tapi mereka tidak jadi berangkat? Bahkan di imigrasi Indonesia saya sudah tertahan. Itu apa penyebabnya, Pak? Saya juga bertanya-tanya perihal itu, Pak. Jadi alhamdulillah di PT Amanah ini kemarin sudah kita bahas bersama oleh tim dan manajemen, bahwasanya ada banyak hal yang menyebabkan mereka ini tidak berangkat. Faktor yang pertama yang
paling besar itu adalah memang travelnya bodong. Travelnya bodong, yang mana travel itu hanya memberikan janji-janji manis, tidak disertai fakta Di lapangan. integritas ataupun di lapangan. Contoh misalnya diberikan beliau itu tiket, tapi tiketnya bodong. Tiket palsu. Tiket palsu. Diberikan visa, visanya palsu. Yang anehnya lagi, visanya visa haji lagi. Gimana dia dapat visa haji sementara dia berangkatnya mandiri? Kalau misalnya reguler ataupun plus Kemenak, itu mungkin seperti itu. Visanya visa haji langsung. Visa haji langsung itu yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Dan itu pun masih juga harus mendapatkan tasrih juga, izin juga, disertai dengan itu, hanya saja kan dikoordinir oleh Kementerian Agama. Yang kedua, benar mereka menggunakan visa ziarah. Salah? Nggak salah, tapi tidak mengikuti mekanisme. Artinya adalah mereka memakai visa ziarah, tapi perlengkapan haji. Perlengkapan haji. Contoh bawa kopernya pakai label travel misalnya kan. Kemudian bawa ihram dari Indonesia, kemudian perlengkapan haji lah seperti itu. Dan itu nggak salah ya Pak, karena kan di haji juga ada ziarah juga kan Pak. Iya, ada. Artinya memang kan dari visa nampak kelihatan. Visa ini kan apalagi musim haji, imigrasi pasti sangat ketat. Iya. Imigrasi sangat ketat itu, terutama di Indonesia. Nah, ini ente ini mau kemana itu kan? Kemudian yang banyak gagal itu, yang tertipu itu, yang tidak tahu, mereka ini berangkat dari Indonesia langsung ke Jeddah misalnya atau ke Madinah. Tidak melalui proses seharusnya. Kalau musim haji itu nggak dibuka itu untuk langsung ke sana, nggak ada. Bisa melancong, bisa berangkat langsung ke Mekah Madinah, nggak bisa. Ya tentu nggak bisa. Kalau misalnya keluar visa hajinya, ya kan? Saya pikir nggak akan keluar itu visa haji itu, ya kan? Karena kalau visa haji itu harus dikoordinir oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama. Visa haji itu hanya yang ngurus hanya Kementerian Agama. Itu legal karena itu ada kerjasama bilateral antar negara, ya. Kerjasama ya. Itu jelas itu Kementerian Agama yang mengeluarkan. Kalau visa haji tidak bisa ya Pak? Tak bisa. Dan travel amanah ini visanya adalah visa ziarah, bukan tapi visa mereka haji. Visa ziarah tapi bisa haji. Gitu loh. Iya. Visa ziarah tapi bisa haji. Visa bisa ya. Mirip-mirip ya. Sehingga zaman itu kemudian ada lagi hal-hal yang kemungkinan dari teknis-teknis tadi itu di lapangan mereka tidak mengikuti alur. Makanya sebenarnya tadi kan kita dari 2014 sampai 2023 ini belajar bagaimana mekanismenya agar supaya ini bisa lolos, bisa berangkat. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka ini batal dan nggak boleh masuk, dan itu mekanismenya. Jelas-jelas kalau misalnya umroh itu kan udah ditutup itu, jelas ditutup. Haji kemudian mau mendaftar mesti harus dari Kementerian Agama. Lah kok dia berangkat melancong bawa perlengkapan haji, kan mencurigakan. Yang jelas kalau memang ini kok perangkatan haji kata imigrasi kan harus dibongkar itu. Bongkar. Kemudian tujuannya ke Mekah, ke Madinah. Kalau benar ada tiket itu, pasti akan tertahan. Loh, ini kamu nih ilegal, ini haji ilegal. Ya tertangkap jelas, bisa. Oleh karena itu visa ziarah itu kita tidak langsung berangkat ke Mekah atau Madinah, tapi kita berangkat dulu ke Arab Saudi, kan banyak tempat, entah di Qatar, di Riyadh, di mana itu kan. Kita ke sana dulu. Baru nanti dari Riyadh itu nanti kita baru bisa berangkat ke Arab Saudinya melalui menggunakan transportasi darat. Nah, itu lebih memudahkan. Dan insya Allah nggak ada persoalan. Kemudian banyak lagi di sana itu antisipasi waktu. Mereka mau berangkat haji tapi masanya sudah pada saat memang sudah mendekati hari-hari Zulhijjah. Itu nggak bisa. Artinya kalau kita mau berangkat ziarah itu masuknya itu sebelum masa-masa mendekati Zulhijjah. Artinya kita harus lebih dahulu agar supaya hal-hal ini seperti checkpoint di setiap titik itu kan ada beberapa titik checkpoint itu kita memang tidak terlalu banyak persoalan gitu kan. Tapi kalau misalnya udah masa-masa haji, nah kemudian kita berangkat ke sana itu kan udah misalnya bahasa apanya
mencurigakan gitu kan, sehingga walaupun akhirnya lolos tapi kan terlalu banyak pertanyaan. Ya seperti itu. Jadi intinya mekanismenya itu banyak, dan kita insya Allah selain kita tidak bodong, kita resmi, kita dapat izin untuk melaksanakan perjalanan umroh dan haji plus, insya Allah Kementerian Agama itu bukan berarti kita itu ilegal, kita legal. Legal izin, ya. Izin kita boleh. Ya, ada yang ingin saya tanyakan Pak tentang haji itu Pak. Apa yang melatar belakangi lama atau tidaknya antrian? Kan ada yang 8 tahun, 20 tahun. Itu apa Pak? Ya, sepengetahuan kami yang jelas itu disebabkan karena saking antusiasnya pendaftar. Kan ada kita itu diberikan kuota, misalnya Indonesia diberikan kuota misalnya 100.000 ini misal, 100.000 jamaah, sementara pendaftar 10.000. Kuota 100.000 tapi yang daftar 1 juta. Ya tentu kan yang 900.000 lagi nggak bisa berangkat. Nggak bisa berangkat. Kan begitu kan? Gimana mau berangkat? Kuotanya 100.000, yang daftar 1 juta orang. Gimana mau berangkat? Iya. Gitu kan nggak mungkin kan. Artinya penyebab adanya antrian itu disebabkan karena peminatnya cukup besar, pasarnya cukup besar, tapi kuotanya terbatas. Kuota itu menyebabkan ada antrian itu. Kalau seandainya bebas nggak ada kuota, nggak mungkin juga nggak ada kuota. Seandainya nggak ada kuota yang diberikan Arab Saudi, itu gimana ya? Bisa jadi nggak akan terlaksana ibadah haji. Karena nggak selesai, nggak muat Mekah itu. Kalau dibuka keran udah nggak ada aturan misalnya kan, nggak ada kuota setiap negara, hancur. Karena semua umat Islam itu pengen berangkat haji. Pasti tumpah ruah di sana, akhirnya tidak terlaksana. Oleh karena itu kebijakan Arab Saudi sudah sangat cerdas dan bijaksana melihat kemampuan daya tampung Mekah itu untuk pelaksanaan ibadah haji. Karena haji itu kan memang waktunya itu memang adalah sudah ditetapkan oleh Allah, nggak seperti umroh. Harus hari itu, gitu kan? Nah, kalau karena itu rangkaian haji itu memang harus sesuai dengan waktunya setahun sekali, sehingga umat Islam tumpah ruah. Saya pikir itu persoalan yang lain. Iya. Ini sangat menarik sekali ya Pak. Ini 210 juta. Coba kalau kita kalkulasi untuk yang bayar 180 juta contoh ya, itu mereka antre paling minim itu 15 tahun. Sedangkan di sini 210 juta dengan jarak biaya yang sangat sedikit berangkat di tahun depan. Itu menjanjikan sekali Pak. Ini mungkin pemirsa ingin tahu tentang nomor Bapak, barangkali ada yang minat, boleh dikirim, boleh diberikan kepada pemirsa Pak. Bagi para ayah bunda, bapak ibu dimana saja berada, insya Allah PT Amanah tetap sesuai yang namanya amanah. Amin. Amanah sekaligus juga singkatan dari aman, nyaman, dan berkah. Untuk kenyamanan, untuk keamanan daripada jamaah yang mau berangkat, kita itu mengurus regulasi yang dibutuhkan, baik regulasi kita di negara Indonesia maupun regulasi untuk keperluan ibadah perjalanan haji. Jadi regulasinya semua itu tidak asal-asalan. Seperti pengurusan tasreh, visa yang jelas, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan persoalan hukum itu kita selesaikan. Itu aman ya. Kemudian nyaman. Ini terkait masalah fasilitas. Nggak sedikit travel yang memberikan harga di bawah itu. Harga di bawah 210 juta. Bahkan kemarin saya ada yang menawarkan itu hanya 100 juta bisa berangkat. Saya yakin insya Allah 100 juta bisa berangkat haji. Karena tiket PP itu nggak nyampe 100 juta. Kesan itu nggak nyampe 100 juta. Standar aja tiketnya. Yang membuat mahal apanya Pak? Membuat mahal adalah fasilitas-fasilitas yang lain. Hotel misalnya, busnya. Itu harus kita booking dari sekarang. Musim haji itu harga hotel itu naik 200-300%. Naik aja tinggi luar biasa. Kemudian izin-izin membayar visa juga mahal gitu kan. Nah, kemungkinan yang murah-murah itu kemarin kami juga konfirmasi sama kawan-kawan, dipastikan ini yang 100 juta ini tidurnya mereka tidak di hotel. Tidak di hotel, sehingga membuat tidak nyaman. Tingkat kenyamanannya itu ya minim, kurang itu kan. Kurang nyaman lah itu kan.
Yeah. Kemudian udahlah tidak di hotel, apakah di apartemen atau mana, numpang-numpang di gedung-gedung. Yeah. Nah, kemudian jarak tempuh dari mereka istirahat ke Masjid Nabawi misalnya kok di Madinah, di Masjidil Haram kok di Mekah, itu sampai berkilo-kilo. Jauh ya. Cukup jauh. Ini kan masalah. Masalah. Terutama jamaah-jamaah yang tua-tua. Yang tua-tua. Apalagi di Mekah. Di Mekah itu bukan seperti kita di Pekanbaru ini datar. Mekah itu gunung. Naik turun. Saya aja masih muda, ngos-ngosan, konon yang umurnya 50-60 tahun. Yeah. Makanya nggak heran kalau banyak jamaah yang wafat di sana. Karena memang pegunungan gimana? Yeah. Ya. Jadi tidak nyaman. Kalau kita memaksakan harus nyamannya apartemen yang satu kamar itu mungkin muat sampai 20-30 orang. Yeah. Nanti akan tidak nyaman seandainya mereka ini misalnya mau buang air nih, 20 orang mau buang air secara bersamaan. WC cuma 1 atau 2, apa enggak berantem? Iya. Iya kan? Iya, Pak. Sehingga kita lebih memilih ditingkatkan dana, namanya biaya, tapi jamaah nyaman. Yeah. Satu kamar 4 orang, paling banyak 6 orang lah, paling banyak. Tapi biasanya kan 4 orang. Tapi mohon maaf Pak, bagi kami kalau memang beneran berangkat tahun 2024 ini bisa terhitung murah Pak, murah banget malah. Walaupun ya memang murah, tapi bukan murahan ya. Iya. Tetap kita hitung juga ya. Walaupun ada juga yang mengatakan itu cukup mahal. Kenapa? Ada kok di bawah itu. Lagi-lagi bilang kan, konsep keamanan tidak terjamin. Kalau di bawah itu nggak terjamin. Kemudian ada lagi yang lebih luar biasanya di PT Amanah. Itu adalah konsep keberkahan. Kenapa ada keberkahan di sana? Selain kita juga berangkat ibadah, ternyata ongkos umroh kita itu atau haji kita itu sekaligus PT Amanah itu juga menyisihkan sebahagian daripada kalau hitungan bisnis adalah fee, itu adalah untuk mendirikan rumah-rumah tahfiz dan pondok pesantren untuk kaum duafa. Masya Allah. Ya, seperti misalnya di pondok pesantren Darul Quran Darussalam ini, kita kan merekrut anak-anak dari golongan tidak mampu, yatim piatu, yang mungkin biayanya sangat minim, bahkan 100% nggak berbiaya. Maka dengan adanya mendaftar di PT Amanah Kabupaten Rokan Hulu yang saya pimpin, saya Ahmad Siregar memimpin itu, insya Allah bahwasanya keuntungan-keuntungan yang ada kita dapatkan dari manajemen ini, dari perjalanan ini, travel ini akan kita berikan kepada pembangunan pondok pesantren. Jadi ada keberkahan. Iya. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu, orang tua kami yang ingin mendaftar, bisa langsung datang ke alamat kita di Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam, Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Guntur Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, atau bisa melalui WA atau telepon di 0852 6545 1336. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan ragu-ragu untuk mendaftar ke travel PT Amanah, karena sekalian ibadah, sekalian juga sedekah ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin cukup di sini ya Pak. Iya. Saya rasa info dari hasil podcast ini sudah memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu untuk untuk memilih pilihan yang pas agar bisa melakukan ibadah haji cepat, tepat, nyaman, dan aman. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.